Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Banjir Nahor dengan NPM 2210301005 dari kelas PBSIA. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan penilaian UAS Profesi Kependidikan. Profesi adalah pekerjaan, akan tetapi tidak semua pekerjaan itu adalah profesi. Yang dimana profesi ini adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan atau menuntut keahlian, di mana keahlian tersebut diperoleh dari pendidikan dan pelatihan dalam kurun waktu yang lama. Ciri-ciri profesi adalah yang pertama pendidikan S1, yang kedua diklat, dan yang ketiga adalah pelatihan. Nah, apa sih pekerjaan profesi itu? Yang diantaranya yang pertama guru, contohnya, terus yang kedua dokter, hukum, pengacara, dan lain-lain. Yang dimana guru adalah salah satu pekerjaan profesi yang merupakan guru itu adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Persyaratan guru adalah yang pertama, harus memiliki kualifikasi pendidikan D4 atau S1. Kemudian, program studi harus sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Maka dari itu, guru merupakan pekerjaan profesi di mana seorang guru tidak bisa langsung mengajar peserta didik tanpa terlebih dahulu melewati pendidikan hingga S1. Dan profesi guru itu tidak diterima secara mentah-mentah, tetapi banyak sekali alur-alur serta proses yang harus diikuti oleh seorang guru agar menjadi guru yang profesional. Menjadi guru yang profesional harus melaksanakan pendidikan profesi guru dan memperoleh sertifikasi guru. Tujuan PPG itu adalah untuk menghasilkan guru yang memiliki kompetensi standar pendidikan nasional, serta kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan pendidikan, dan mengembangkan profesionalitas. Pendidikan profesi guru itu terbagi menjadi dua, yaitu prajabatan dan dalam jabatan. Prajabatan bertujuan untuk mempersiapkan calon guru, dan dalam jabatan itu bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi serta kompetensi guru itu sendiri. Persyaratan PPG adalah yang pertama itu pendidikan S1, dan yang kedua itu kelulusan linear dengan bidang studi pada program PPG. Kemudian, sertifikasi guru itu adalah ujung dari program PPG, yang dimana tujuan sertifikasi guru itu adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan meningkatkan profesionalisme guru. Persyaratan dari sertifikasi guru itu berbeda dengan PPG. Yang pertama itu sudah PPG baik secara prajabatan maupun dalam jabatan. Yang kedua itu memiliki pengalaman mengajar minimal 4 tahun, dan yang ketiga harus mengajar linear atau sesuai ijazah. Yang dapat disimpulkan bahwa guru yang profesional itu harus mengikuti PPG dan sertifikasi agar guru tersebut pun dapat terbukti bahwa ia adalah pendidik yang sudah layak dan mempunyai kualifikasi serta sertifikat pendidik yang didapatkan dari PPG dan sertifikasi. Di setiap pekerjaan profesional itu akan ada namanya jenjang karir dan kenaikan tingkat. Dalam hal tersebut, guru pun memiliki kenaikan tingkat ataupun kenaikan golongan yang dimana itu bertujuan untuk memberikan motivasi kepada guru agar semakin berkembang. Dalam karir guru, cara agar dapat naik golongan ataupun naik tingkat yaitu dengan angka kredit. Angka kredit ini merupakan penilaian tiap butir kegiatan dan tugas utama serta penunjang guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatannya, dan jabatannya. Maka dari itu, sebuah jenjang karir itu ada di dalam guru, berfungsi untuk meningkatkan kualitas pada pendidik itu sendiri dan memotivasi guru untuk terus berkarya, karena dengan semakin tingginya jenjang yang akan diterima, maka semakin besar juga tanggung jawab dan reward yang akan didapatkan. Dan dapat dikatakan bahwa guru itu dapat sesuai dan memuaskan ketika angka kredit yang dimiliki itu tinggi, dan dari angka kredit yang tinggi itu akan memperoleh kenaikan golongan ataupun tingkat. Guru perlu melakukan aktivitas-aktivitas pengembangan guna mengembangkan kemampuan guru tersebut serta berfungsi untuk penaikan pangkat. Nah, hal ini itu dapat dilakukan dengan melakukan PKB, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, manfaat dari PKB itu yaitu yang pertama, peningkatan kompetensi, pengetahuan terkini, kualitas pembelajaran, serta meningkatkan profesionalitas.
komponen utama dari PKB yaitu yang pertama, pengembangan diri yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru, yang dimana ini dengan mengikuti kegiatan secara kolektif yang dilaksanakan oleh sesama guru untuk bertujuan meningkatkan kompetensi maupun keprofesian guru. Yang kedua itu publikasi ilmiah. Ya, ini bertujuan untuk kontribusi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan yang berupa presentasi di suatu forum ilmiah, terus kemudian membuat publikasi ilmiah tentang suatu hasil penelitian dan mempublikasikan buku pelajaran. Dan yang ketiga itu karya inovatif, itu berupa penemuan suatu teknologi yang tepat guna menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi suatu alat peraga pendidikan. Nah, melalui aktivitas-aktivitas pengembangan yang dilakukan, itu akan berdampak atau memberikan manfaat serta hasil yang baik untuk pendidik itu sendiri. Seperti melakukan publikasi ilmiah yang tadi, maka itu akan memberikan kontribusi guru itu dalam meningkatkan mutu. Kemudian mengikuti seminar-seminar yang diadakan dari sekolah maupun dari luar sekolah untuk memperbarui pengetahuan serta wawasan yang dimana itu akan berdampak terhadap pengembangan pendidik itu sendiri. Maka dari itu dengan melakukan aktivitas-aktivitas pengembangan pun dapat menghasilkan angka kredit yang sehingga dari angka kredit itu akan menambah poin-poin dan memberikan tambahan poin untuk kenaikan golongan. Karena yang tadi dikatakan bahwa ketika guru itu sudah sesuai dan memuaskan ketika angka kredit yang diperoleh itu tinggi. Nah, dengan mengikuti PKB ini itu akan berdampak kepada sekolah dan peserta didik. Karena guru yang tidak berkembang itu, maka sekolah pun tidak akan berkembang dan hal tersebut akan berdampak kepada peserta didik. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh guru, siswa, sekolah, kurikulum, dan sarana prasarana, di mana kelimanya ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, mutu pendidikan itu dihasilkan bila pendidikan yang diberikan sama rata di setiap sekolah. Pendidikan yang bermutu itu diperoleh dari pendidik yang profesional dan berkualitas. Langkah yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan memperbaiki kualitas pendidik atau memperbaiki kualitas diri guru itu sendiri, yaitu dengan menjadi guru yang profesional dan selalu meningkatkan kompetensinya. Menjadi guru yang profesional itu dengan melaksanakan PPG, kemudian yang kedua memperoleh sertifikasi, lanjut dengan meningkatkan jabatan atau menaiki jabatan, dan yang terakhir yaitu mengikuti PKB. Sehingga dari proses ini diharapkan menjadi guru yang profesional dan berkualitas dan memberikan dampak ataupun pengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Karena rendahnya mutu pendidik itu berdampak ke sekolah serta dan sekolah itu akan menghasilkan peserta didik yang tidak berkembang. Maka dari itu, pendidik itu diharap untuk mengikuti standar guru serta diharapkan untuk terus berkembang agar menghasilkan peserta didik yang berhasil dan memberikan dampak baik ke sekolah. Karena dengan semakin berkembangnya guru, maka mutu kinerja yang dimiliki guru itu akan semakin meningkat dan hal itu akan berdampak terhadap meningkatnya mutu pendidikan sehingga akan menghasilkan sekolah yang bermutu dan melahirkan siswa yang berhasil. Dapat disimpulkan bahwa guru itu memiliki peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan menjadi guru profesional akan menghasilkan sekolah yang bermutu, dan dari sekolah yang bermutu itu akan memperoleh atau melahirkan peserta didik yang berhasil.